Pemirsa, berbagai aneka kuliner sebagai menu tajil untuk berbuka puasa tersajikan dalam Culinary Day di Kota Tangerang, Banten. Acara ini diserbu ribuan pengunjung dari berbagai wilayah. Ribuan warga berdesakan untuk mendapatkan takjil yang dibagikan secara gratis di pusat pemerintahan Kota Tangerang Sabtu sore. Acara ngabuburit Culinary Day ini diselenggarakan dalam rangka HUT ke-33 Kota Tangerang. Selain pemberian takjil gratis, warga juga bisa berburu beragam kuliner tradisional dan kekinian. Para pengunjung datang dari berbagai daerah untuk bisa buka puasa bersama keluarga. Dari makanan buat buka puasa ya. Sekalian takjilnya. Gimana menurut Ibu, seru kan Ibu acara-acara itu? Seru banget malah. Ya pengennya sih kalau yang kayak gini tiap tahun jangan. Kegiatan hari ini yang kita laksanakan nanti sore ada setelah paripurna juga kita melaksanakan ngabuburit. Warga berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan setiap tahunnya. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Di Yogyakarta terdapat salah satu pasar Ramadan yang selalu dibanjiri ribuan pengunjung. Ya, di Kampung Ramadan Jogokarian, ratusan lapak pedagang UMKM menjajakan menu takjil tradisional hingga kekinian. Menjelang Lebaran besok ya. Ribuan pengunjung antusias saat berburu takjil di Kampung Ramadan Jogokarian, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Kampung Ramadan ini selalu menjadi magnet tersendiri bagi warga Jogja dan wisatawan saat bulan Ramadan. Terdapat lebih dari 400 lapak UMKM yang menjajakan berbagai menu tradisional, makanan kekinian, dan minuman yang menyegarkan. Selain untuk menyemarakan bulan Ramadan, Kampung Ramadan Jogokarian juga sebagai wujud untuk mempertahankan perekonomian warga Yogyakarta. Untuk pedagang kita tahun ini ada angka 462 peningkatan juga dari tahun lalu yang kita hanya 350, kita meningkat ada 50 tambahan lapak pasar sore. Memeriahkan pasar Ramadan Jogokarian. Ini rencana mau belanja apa aja di sini Bu? Jajanan macam-macam. Ini baru nyoba es cincau sama tahu goreng isinya. Ini nanti mau masuk ke jalan sana mau nyoba dimsum dan makanan lain. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokarian ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga waktu berbuka. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, Ainus melaporkan. Guna mendorong lahirnya generasi cerdas, kreatif, dan berkarakter, MNC Peduli menyalurkan bantuan buku bacaan ke SDN Cikini 01 Menteng, Jakarta Pusat. Bantuan buku bacaan ini diharapkan dapat memperkaya koleksi perpustakaan sekolah, sekaligus meningkatkan minat baca siswa. Para siswa di SDN 01 Cikini Menteng, Jakarta Pusat tampak ceria dan antusias mendapat ratusan buku dari donasi MNC Peduli. Donasi MNC Peduli ini memberi kesempatan bagi siswa untuk memilih buku sesuai minat masing-masing serta memperkuat budaya literasi. Di sela kegiatan belajar dan aktivitas Ramadan 1447 Hijriah seperti tadarus dan ibadah bersama, para siswa juga mengisi waktu dengan hal positif seperti membaca. Kami kebetulan di sekolah SDN Cikini ini kita memang sudah menerapkan membaca. Jadi di setiap kelas kami ada pojok baca. Nah lalu kalau setiap Kamis kami akan bersama-sama di lapangan untuk baca semua. Selain kehadiran buku fisik yang memiliki keunggulan dalam membangun daya ingat dan pemahaman anak, proses membaca buku juga dinilai mampu membuat anak lebih mudah mengingat dibandingkan melalui gawai. Menyenangkan dan rasanya ingin menambah petualangan baru dari membaca buku yang diberikan oleh pihak MNC, dan saya ingin menambah petualangan baru dengan membaca buku lainnya. Dari kebiasaan membaca inilah lahir berbagai ide kreatif seperti menciptakan beragam karya yang menunjukkan imajinasi dan keberanian generasi penerus bangsa untuk berekspresi. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard, iNews melaporkan.
Petugas gabungan Pemkot Jakarta Timur dan TNI Polri menutup 2 akses masuk hutan Kota Cawang di Kecamatan Makassar yang diduga menjadi tempat asusila sesama jenis pada malam hari. Dari hasil pengecekan, petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi serta minuman keras. Penutupan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum. Pemkot Jakarta Timur menyebut akan menata kawasan tersebut dengan memasang lampu serta memperbaiki pagar agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul pada malam hari. Ada 2 titik yang hari ini kita coba tutup secara permanen dengan melakukan pengecoran, bekerjasama dengan Sudin Pertamanan. Lalu setelah itu akan ada penopingan dan perapian taman supaya fungsinya bisa lebih maksimal. Lalu dengan teman-teman Bina Marga akan ditambah penerangannya supaya aktivitas di sini juga terlihat dari luar. Selain itu, aparat gabungan juga akan melaksanakan patroli malam secara rutin untuk mencegah penyalahgunaan taman pada malam hari. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP meminta keluarga kaya memilih skema beasiswa parsial funding atau pembiayaan separuh. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 11 Primus mengkritik keras penerimaan beasiswa LPDP tak transparan. Tidak ada larangan orang kaya atau mampu mengambil beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Namun, Direktur Utama LPDP Sudarto mendorong pelamar dari keluarga kaya mengambil beasiswa LPDP parsial supaya anggaran beasiswa bisa dialokasikan untuk pelamar berlatar belakang prasejahtera yang lebih membutuhkan. Imbauan tersebut disampaikan setelah banyaknya protes dari masyarakat karena sejumlah penerima beasiswa LPDP berasal dari keluarga kaya. Khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan keluarga yang mampu, kami buka kesempatan partial funding. Partial funding artinya ya ini himbauan kalau bapak ibu mampu, milihlah yang bukan full funding tapi yang partial funding. Di mana 50% dari LPDP, 50% dari Anda sendiri gitu ya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI bersama Eselon 1 Kementerian Keuangan September 2025, anggota DPR RI Komisi 11 Primus Justisio menyoroti sejumlah persoalan di LPDP yang perlu segera dibenahi. Di antaranya seleksi LPDP yang dinilai terlalu rumit, kemudian persyaratan yang dinilai berbelit dan kurang terbuka, hingga transparansi data penerima beasiswa. Kalau persyaratan utamanya harus pintar, betul Pak. Tapi pintar dengan, pertama harus ekonominya yang kurang Pak. Kalau dia kemampuannya itu kurang, di bawah standar sedikit. Pilihannya tapi ekonominya tidak mampu sama orang yang di atas standar tapi dia punya kemampuan, ya jangan Pak. Saya rasa ini harus dirubah Pak. Gitu loh. Malulah Pak, anak-anak orang kaya mendapatkan LPDP. Malu anak-anak pejabat mendapatkan LPDP. Ini penting. Sekarang kalau saya tanyakan sama Pak Darto, dari seluruh yang mendapatkan LPDP itu, apakah itu clear, apakah itu clean, tidak ada nepotisme, tidak ada akses menuju sana dari pejabat-pejabatnya, dari relasinya, dari kolehannya, dari pejabat mana, kementerian mana. Saya rasa itu juga sulit dijawab kan Pak. Saya bukannya mau menuduh, tapi itu yang dirasakan masyarakat. Saya cuma menampung, sekarang saya bicarakan. Dalam kesempatan tersebut, Primus tidak hanya mengkritik, namun juga memberi masukan agar LPDP membuat terobosan baru dalam skema beasiswa. Hal ini perlu dilakukan supaya beasiswa paling bergengsi di Indonesia tersebut tepat sasaran. Tim Liputan iNews melaporkan.